Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, budaya, serta percampuran antara ras dan suku bangsa. Negara kepulauan ini telah menjadi rumah bagi berbagai etnis dan kelompok masyarakat, menciptakan sebuah mozaik kehidupan kebudayaan yang kaya dan beragam. Salah satu kelompok etnis yang memiliki sejarah panjang dan signifikan di Indonesia adalah keturunan Tionghoa yang sering disebut Chindu. Keturunan Tionghoa di Indonesia merupakan hasil dari percampuran antara ras Tionghoa dan ras Indonesia. Mereka telah menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia dengan populasi yang mencapai lebih dari 10 juta jiwa pada tahun 2023 atau sekitar 2,8% dari total jumlah penduduk. Kehadiran mereka bukan hanya menambah keragaman budaya di Indonesia, tetapi juga memperkaya aspek ekonomi, sosial, dan politik di negara ini. Sejarah kehadiran etnis Tionghoa di Indonesia dimulai sejak sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia masih disebut sebagai Tanah Jawa. Tujuan awal kedatangan mereka ke Indonesia adalah untuk mengamati dan mengeksplorasi potensi kekayaan alam serta peluang yang ada di wilayah ini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak etnis Tionghoa yang datang dan menetap di Jawa untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka diterima dengan baik oleh penduduk asli yang menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara kedua kelompok ini. Proses akulturasi tersebut berjalan dengan harmonis, menciptakan perpaduan yang unik antara budaya Tionghoa dan budaya lokal. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari arsitektur, kuliner, hingga tradisi dan adat istiadat. Etnis Tionghoa yang tetap di Indonesia juga mengadopsi beberapa elemen budaya lokal ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada konteks keluarga saya sendiri, sejarah pencampuran ini dimulai pada akhir abad ke-18. Kakek buyut saya yang biasa disebut Akung Buyut datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Ia melihat peluang besar dalam perdagangan di wilayah ini dan memutuskan untuk menetap. Tidak lama setelah menetap, Akung Buyut saya bertemu dengan nenek buyut saya, yang biasa saya panggil Ama Buyut. Pertemuan mereka menjadi awal mula terbentuknya keluarga besar kami yang hingga kini masih menjalankan tradisi dan warisan budaya yang mereka tinggalkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Darpada. Aku berasal dari kota Samarinda dan aku sekarang akan menceritakan sejarah keluargaku mulai dari generasi pertama hingga generasi aku sekarang. Ikutin aku terus yuk. Kita akan mulai pada generasi pertama oleh Akung Buyut dan Ama Buyut aku. Akung Buyut aku bernama Tante Van dan Ama Buyut aku bernama Linawati. Akung Buyutku dan Ama Buyutku dijodohkan, tetapi Akung Buyutku ini secara udah punya keluarga di Tiongkok. Tapi lama-kelamaan ia merasa kesepian dan akhirnya dijodohkan oleh orang Indonesia, yaitu Ama Buyutku. Ama Buyutku berasal dari keturunan Indonesia, bukan dari Tiongkok. Nah, kemudian setelah mereka menikah, mereka dianugerahi oleh 6 orang anak. Yang pertama adalah Anam, yang kedua Awang, yang ketiga Jikan, yang keempat Anen, yang kelima Bubu, dan yang keenam Awa. Dan kemudian kita mulai pada generasi kedua. Generasi kedua dimulai ketika anak pertama yang biasa saya sebut Yeye, yaitu kakek saya yang bernama Anam, menikah dengan istrinya yang seorang keturunan peranakan Cina juga yang bernama Chen Xianhua yang saya biasa sebut Ama. Kemudian mereka menikah dan kemudian mereka dianugerahi oleh 2 orang anak. Yang pertama yaitu adalah papa saya yang bernama Andi Pandiangan. Yang anak kedua yang perempuan adalah bibi saya yang biasa saya panggil Kuku, yaitu Yulia Pandiangan.
Dan setelah papa saya beranjak dewasa, papa saya bertemu dengan mama saya bernama Liniana, dan papa saya dianugerahi oleh 5 orang anak. Yang pertama yaitu saya sendiri, Darren Pandiangan, yang tampan, gagah, berani, dan cinta Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua ada adik saya yang bernama Clancy Valencia Pandiangan, adik perempuan pertama saya. Dan kemudian ada adik perempuan kedua saya yang bernama Sydney Kristalin Pandiangan. Dan yang terakhir ada kedua anak kembar yang bernama Petra Pandiangan dan Patrick Pandiangan, yang merupakan anak paling kecil, yaitu anak bungsu. Sekarang kita akan masuk ke dalam tradisi yang biasa kami lakukan hingga saat ini. Sekarang aku masuk dalam penjelasan tradisi licun. Tradisi licun ini tradisi apa sih? Nah, tradisi licun itu merupakan tradisi pada awal musim semi, yang artinya tradisi ini merupakan waktu di mana matahari berada pada bujur 315 derajat dan merupakan musim di mana musim dingin akan segera berlalu dan akan memasuki musim semi. Pada musim ini digambarkan bahwa waktu itu merupakan di mana bumi menjadi lebih hidup kembali dan semua di dunia mulai tumbuh. Pada saat licin telah tiba, biasanya keluarga saya mengikuti tradisi ini dengan mendirikan telur. Nah, maksud dari tujuan mendirikan telur ini apa sih? Maksud dari tradisi ini yaitu untuk memperoleh keberuntungan. Keberuntungan dari mana? Nah, seperti yang kalian ketahui, Ci yang artinya keberuntungan mirip bunyi dengan Ci yang artinya ayam. Jika kita berhasil mendirikan telur tanpa terjatuh, dipercaya bahwa kita akan memperoleh keberuntungan sepanjang tahun. Nah, gini caranya. Ini adalah telur ayam dan kita biasa mendirikan di sini. Nah, terjatuh kan? Tapi biasanya di tradisi licun, waktu licun, itu telurnya pasti berdiri. Oke, yang kali ini gagal karena emang ini bukan tradisi licun. Nah, aku akan memperlihatkan di Instagram nenek saya saat mendirikan 10 telur. Ini adalah fotonya. Oke, kita akan masuk dalam sesi selanjutnya. Tradisi selanjutnya yang saya rayakan bersama keluarga saya yaitu tradisi Pacuan. Tradisi ini dirayakan pada tanggal 5 bulan 5 kalender Cina. Tradisi ini ngapain sih? Nah, tradisi pada Pacuan ini yaitu tradisi untuk merayakan Pechuncun, yaitu yang disingkat menjadi Pacuan, yang artinya Festival Mendayung Perahu Naga. Nah, apa sih hubungan antara festival ini dengan Bacang? Nah, gini ceritanya. Jadi, ada seorang menteri dan seorang pejangga dari negeri Chu yang bernama Chuyen yang sangat setia yang ingin memajukan negerinya. Tetapi, idenya untuk memajukan negerinya yaitu dengan mempersatukan negeri Chu dengan negeri Qi untuk memerangi negara Qin. Tetapi keluarga kerajaan tidak setuju dengan hal tersebut dan mengkritik Chuyen hingga Chuyen diusir keluar dari ibu kota. Sehingga setelah tidak tahan, Chuyen akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat ke sungai Miluo. Para rakyat yang mendengar hal tersebut sangat sedih dan sangat sakit hati, sehingga para rakyat bersama-sama mencari jasad dari menteri dan pujangga yang sangat setia tersebut. Tetapi para rakyat sangat khawatir akan jenazah atau jasad Chuyen tersebut, takut digigit oleh ikan-ikan dan makhluk hidup yang ada di sungai tersebut. Akhirnya para rakyat bersama-sama kompak membuat bacang agar para ikan-ikan atau makhluknya itu makan bacanya, bukan memakan daging-daging jenazah dari Chuyen tersebut. Nah, aku akan menjelaskan tentang apa itu bacang. Bacang itu merupakan suatu makanan yang daging dilapisi oleh
ketan atau beras kemudian dililit oleh daun bambu dan berbentuk segitiga. Nah, sekarang tradisi ini yaitu kita akan merayakan pacuan dengan memakan bacang tersebut. Oke, sekarang kita akan review bacang ini. Nah, seperti yang kita lihat, bacang ini berisi babi, telur asin, dan isinya dilapisi oleh beras atau ketan yang sangat gurih sekali. Nah, sekarang kita coba rasanya. Makan. Perpaduan antara telur asin dan daging itu sangat enak sekali. Dan berasnya sangat gurih banget. Kita akan lanjut ke tradisi selanjutnya. Tradisi selanjutnya itu adalah tradisi Dongche atau tradisi festival musim dingin. Nah, salah satu festival ini merupakan festival yang sangat wajib diikuti oleh masyarakat Tiongkok. Nah, Dongche ini artinya apa sih? Tiba musim dingin artinya. Dan biasanya jatuh pada sekitar tanggal 21 atau 22 bulan 12 kalender Cina, yaitu saat titik balik matahari pada musim dingin. Pada hari ini, biasanya malam terpanjang dan siang terpendek terjadi di belahan bumi utara. Nah, tradisi utama Dongche ini yaitu adalah membuat dan mengkonsumsi tangmian atau yang di Indonesia dikenal sebagai ronde. Nah, tangmian ini melambangkan kebersamaan dan kesatuan keluarga. Berbentuk buah dari ronde melambangkan harmoni dan mempererat keutuhan. Keluarga berkumpul bersama-sama untuk menikmati tangmian, mempererat ikatan keluarga dan merayakan kebersamaan. Secara tradisional, biasanya tangmian ini berwarna putih saja, melambangkan kebahagiaan dan kesucian. Namun, seiring perkembangan zaman, tangmian sekarang memiliki warna variasi seperti yang di sini bisa kita lihat, ada warna pink, warna hijau, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan coba tangmian ini. Makan. NSA Music. Emang ronde itu enak banget guys. Karena aku suka jahe. Karena kuahnya ini merupakan dari kuah jahe dan juga bola-bolanya terbuat dari ketan. Dan setelah direndam jahe lumayan lama, akhirnya jahenya meresap di bola-bola ketan tersebut dan rasanya makin nikmat. Saya mengucapkan terima kasih karena telah nonton video pada kali ini. Video di mana saya menceritakan tentang tradisi dan sejarah keluarga saya yang merupakan sejarah dan bagian dari percampuran budaya Indonesia dan budaya Tionghoa. Saya berharap video ini dapat menginspirasi banyak orang terhadap tradisi-tradisi yang tidak pernah kami lupakan dan warisan budaya yang sangat kaya akan makna. Saya berharap agar video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa tradisi kita sangat kaya akan makna, seperti tradisi yang biasa saya lakukan, yaitu untuk menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Karena di setiap tradisi yang kami lakukan, kami selalu melakukannya bersama-sama dengan keluarga, berkumpul, bercerita, dan sharing tentang cerita kita masing-masing. Oleh karena itu, saya berharap ini dapat menginspirasi banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih. Generasi pertama, keluarga disebut Akong Buyut, sampai di Indonesia pada akhir abad ke-18. Setelah sekian lama hidup sendiri di Indonesia, Akong Buyut bertemu dengan Ama Buyut. Mereka berdua bertemu, lalu membentuk sebuah keluarga. Mereka berdua berkeluarga dan memiliki 6 orang anak. Anak-anak mereka dikatakan menjadi peranakan Tionghoa Indonesia generasi pertama di keluarga ini terbentuk. Kemudian, pada saat anak ke-6 sedang dikandung, Akong Buyut meninggal dunia.
Generasi kedua keluarga dimulai ketika anak pertama dari Akong Buyut dan Ama Buyut bernama Pan Anam menikah dengan peranakan Tionghoa Indonesia yang bernama Chen Qianhua. Kemudian, setelah mereka menikah, mereka dianugerahkan 2 orang anak, seorang laki-laki bernama Andi Pandiangan dan seorang perempuan bernama Yulia Pandiangan. Setelah beranjak dewasa, laki-laki tersebut bertemu dengan perempuan peranakan Tionghoa Indonesia yaitu saya, Liniana. Kami menikah dan memperoleh 5 orang anak, yang menjadi generasi ketiga dari keluarga ini. Anak pertama kami lahir pada tahun 2005, yaitu Darren Pandiangan. Pada tahun 2006 lahirlah anak perempuan bernama Clancy Valencia Pandiangan. Pada tahun 2007 lahirlah anak perempuan yang kedua, yaitu Sydney Kristalin Pandiangan. Dan yang terakhir pada tahun 2013 lahirlah kedua anak laki-laki kembar kami yang bernama Petra Pandiangan dan Patrick Pandiangan. Tradisi yang masih kami lakukan secara turun-temurun sampai sekarang yaitu Li Chun, Pacuan, dan Tongce.